Pernah gak kamu merasa capek setiap kali temanmu datang hanya untuk minta bantuan? Kamu bilang, "Sorry, aku lagi sibuk," tapi dalam hati kamu sadar, gak mungkin kan dia mau deket kalau bukan karena butuh sesuatu? Rasanya seperti dilempar ke kebun durian, ya? Gimana bisa nyaman jika selalu ada rasa kecewa di balik senyum manisnya? Percayalah, hal ini seringkali gak disadari. Kita mungkin terjebak dalam relasi yang bikin kita terus berbagi tanpa pernah mendapat apa-apa. Mengenali tanda-tanda ini penting untuk menjaga mental kamu. Sekarang saatnya kita bahas lebih dalam agar kamu bisa mulai berpikir jernih tentang hubungan yang sehat dengan teman-temanmu. Pertama, jika kamu hanya dihubungi saat temanmu membutuhkan sesuatu, itu adalah tanda jelas bahwa kamu sedang dimanfaatkan. Misalnya, kamu selalu dimintai tolong untuk menyelesaikan tugasnya, tapi saat kamu butuh bantuan, dia tidak pernah ada. Ini bisa sangat menyakitkan dan membuatmu bertanya-tanya, apakah persahabatan ini benar-benar tulus? Menjaga batasan dan tidak ragu untuk menolak permintaan yang tidak masuk akal sangat penting. Jika kamu terus-menerus memenuhi permintaannya tanpa mendapatkan penghargaan atau bantuan di waktu yang sama, kamu hanya akan menjadi alat pemenuhan kebutuhannya saja. Cobalah untuk mempertimbangkan hubungan tersebut dan miliki keberanian untuk mengatakan tidak ketika saatnya tiba. Kamu berhak atas hubungan yang saling mendukung dan tidak hanya mengambil saja. Kedua, apakah temanmu hanya muncul saat ada masalah atau saat kamu mengalami kesulitan? Kenyataannya, persahabatan sejati seharusnya melibatkan suka dan duka. Jika dia hilang di saat-saat baikmu, seperti saat kamu merayakan pencapaian, maka kamu patut curiga. Teman seperti ini hanya ada di saat kamu butuh dukungan, bukan saat kamu butuh bersenang-senang. Rasa sakit itu terjadi saat kamu menyadari bahwa temanmu tidak peduli dengan kebahagiaanmu. Cobalah untuk melibatkan temanmu dalam momen bahagia dan lihat responsnya. Jika ia terkesan tidak peduli atau tidak emosional sama sekali, mungkin sudah saatnya kamu berpikir ulang tentang hubungan ini. Ingat, persahabatan sejati adalah tentang berbagi suka dan duka, bukan hanya saat dia membutuhkanmu. Sebuah hubungan yang seimbang akan membuat kalian lebih kuat. Ketiga, ketika setiap percakapan berfokus pada kehidupannya saja, bisa jadi dia menikmatinya tanpa mengevaluasi apa yang kamu rasakan. Kamu mungkin menemukan dirimu mendengarkan tanpa diberi kesempatan untuk berbagi cerita. Ini jelas bukan tanda persahabatan, melainkan lebih mendekati manipulasi. Keseimbangan dalam berbagi cerita sangat penting dalam suatu hubungan. Jika kamu merasa tidak pernah didengar atau dianggap, pertimbangkan untuk menegur sikapnya atau bahkan mengurangi intensitas interaksi. Ketika kamu menuntut ruang dalam menjalin komunikasi, itu dapat membantumu melepaskan diri dari relasi yang egois ini. Ingat bahwa persahabatan harus saling menghargai, bukan hanya satu pihak saja. Penting untuk saling mendistribusi perhatian agar kedua belah pihak merasa berarti. Keempat, setiap kali bertemu, percakapan hanya berputar pada topik tentang bagaimana ia bisa mendapatkan keuntungan dari kamu. Misalnya, saat ada acara, dia cenderung meminta kamu membayar semua biaya karena dia belum siap. Sikap egois ini harus kamu waspadai. Teman yang baik seharusnya saling membantu secara timbal balik. Kamu berhak untuk tidak menerima semua beban itu sendirian. Diskusikan tentang pembagian biaya dan lihat reaksinya. Jika ia mulai menghindar dan selalu ingin kamu yang mengatasi, sudah saatnya kamu mengevaluasi hubungan ini. Jangan ragu untuk memasang batas agar hubungan tersebut tidak menjadi satu sisi. Ingat, persahabatan yang sehat adalah ketika kedua belah pihak merasa nyaman dan saling mendukung. Kelima, teman yang manipulatif selalu memiliki cara untuk membuat kamu merasa bersalah jika tidak melakukan yang mereka minta. Contohnya, ia berkata, "Aku udah ada untukmu ketika kamu butuh," padahal semua bantuannya hanya bersifat sepihak. Taktik ini sangat berbahaya, karena membuat kamu merasa berkewajiban melakukan apa yang dia mau.
Mengidentifikasi perilaku ini bisa menjadi langkah krusial untuk melindungi diri. Kamu tidak perlu merasa tertekan karena merasa berutang budi. Berani untuk berpendapat dan menolak permintaannya adalah hal yang penting guna menjaga mentalmu. Ingatlah bahwa kamu juga berhak untuk memiliki keberanian menuntut penghargaan dalam hubungan tersebut. Kesehatan mental adalah hal yang utama dalam setiap hubungan. Keenam. Jika temanmu sering mengabaikan janji atau terlambat tanpa alasan yang jelas, ini adalah tanda bahwa waktu dan usaha yang kamu berikan dianggap remeh. Misalnya, kamu merencanakan hangout dan dia membatalkan di menit terakhir. Sikap ini menunjukkan bahwa ia hanya memandang kamu sebagai pilihan, bukan prioritas. Kamu tidak perlu terus-menerus menunggu di saat dia memutuskan untuk menghargai kehadiranmu. Sampaikan ekspektasimu tentang komitmen dalam pertemanan secara tegas. Jika ia terus bertindak egois dan tidak menunjukkan perubahan, mungkin sebuah keputusan akhir harus kamu buat untuk kebaikan dirimu sendiri. Menghargai waktu dan usaha satu sama lain adalah elemen penting dari sebuah hubungan yang sehat. Ketujuh. Pengkhianatan di antara teman bisa sangat menyakitkan, apalagi jika rahasiamu dibagikan kepada orang lain. Jika kamu mendapati informasi pribadi yang kamu percayakan padanya diketahui orang lain, ingatlah bahwa kepercayaan adalah fondasi terbaik dalam hubungan. Teman yang baik tidak akan pernah memanfaatkan informasi ini untuk keuntungan mereka. Jika temanmu memperlakukan rahasiamu dengan sembrono dan tidak memikirkan dampaknya bagimu, ini harus menjadi alarm untukmu. Pertimbangkan untuk berbicara tentang batasan dan sanksi terhadap perilaku yang tidak sesuai. Menjaga privasi diri adalah hal penting dalam mempertahankan kesehatan emosionalmu agar kamu tidak terjebak dalam situasi yang menyakitkan. Hubungan yang sehat seharusnya menjaga kepercayaan dan saling menghormati. Jangan ragu untuk berbagi pengalamannya di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.